terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ester pasal yang keempat. Judul renungan kita pada hari ini adalah kepastian dalam ketidakpastian. Satu hal yang paling tidak kita sukai dalam hidup ini adalah menunggu. Terlebih lagi kalau harus menunggu dalam ketidakpastian. Ibarat berjalan dengan mata tertutup, situasi yang tidak pasti membuat kita tidak bisa mengontrol apa yang bakal terjadi. Entahkah sesuai dengan harapan atau tidak, kita tidak bisa tahu, tanpa melewati masa-masa penantian mendebarkan terlebih dahulu. Begitu Mordekai pamannya memintanya menghadapi raja demi memohon karunia keselamatan bangsanya, hati Esther seketika menjadi bimbang. Adalah undang-undang di kerajaan itu, kalau seorang menghadap raja dengan tiada dipanggil terlebih dahulu, sekiranya raja tidak mengulurkan tongkat emas perkenanan kepadanya, dia akan dihukum mati. Sekalipun baru terpilih menjadi ratu, bukan jaminan raja pasti berkenan kepadanya. Sekiranya perkenanan tidak datang, dia harus menerima konsekuensi kelancangannya, yakni hukuman mati. Di tengah kebimbangan itulah Esther memohon pertolongan Tuhan. Bersama para dayang dan semua orang Yahudi di benteng Susan, berpuasalah dia 3 hari 3 malam. Berjalan dalam ketidakpastian, Esther meyakini tangan Tuhan bekerja dengan pasti menyelamatkan mereka. Dunia menawarkan berbagai bentuk kepastian, tetapi nyatanya semuanya itu tidak benar-benar menjadi jaminan. Berbeda dengan tawaran sok meyakinkan dari dunia, mengikut Tuhan seolah justru merupakan tantangan. Terkadang kita ditempatkan pada beragam situasi ketidakpastian yang menegangkan. Satu hal yang selalu kita pegang, sekalipun di tengah ketidakpastian yang mencekam, dengan bersandar kepada Tuhan, kita pasti akan kuat menghadapi setiap tantangan yang menghadang. Hanya berjalan bersama dengan Tuhan, kita dapat menemukan kepastian di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, bacaan diambil dari Ester pasal yang keempat. Mari kita baca Ester pasal yang keempat. Setelah Mordekai mengetahui segala sesuatu yang terjadi itu, dia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kapung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan peti. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang-orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangat risaulah hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikannya pada Mordekai, dan supaya ditanggalkanlah kain kapung daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Esther memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja, yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapat Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkan kepada Hatta, supaya diperlihatkan dan diberitahukan pada Esther. Lagi pula Hatta disuruhnya menyampaikan pesan pada Esther, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu pada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, maka engkau yang akan terluput dari semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul suatu pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun
akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Nah, kita perlu memahami ya, kenapa kok di ayat pertama Mordekai itu tiba-tiba berkabung ya. Kita baca yang di highlight merah ya. Kemudian keluarlah berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Yang membuat dia melolong-lolong nangis tiba-tiba pakai kain kabung ini apa tuh sebenarnya? Mari kita mundur sebentar di Esther pasal yang ketiga ayat 12 sampai 15. Mari kita baca, di sini kita bisa melihat apa yang membuat Mordekai itu sedih. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja. Satu ya. Yang kedua, setiap bupati. Yang ketiga, setiap pembesar bangsa. Yakni tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada setiap bangsa menurut bahasanya. Karena yang daerah kekuasaannya banyak ya, dari India sampai Persia. Jadi bahasa ini kan beda-beda. Iya, India sampai Ethiopia maksud saya. Surat itu ditulis atas nama Ahasiweros dan dimenteraikan dengan cincin menterai raja. Artinya surat itu sah. Nah, surat itu isinya apa? Surat itu isinya ini ya. Dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi. Daripada yang muda sampai pada yang tua. Bahkan anak-anak dan perempuan. Pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan ke-12, yakni bulan Adar. Dan supaya dirampas harta milik mereka. Jadi isi surat itu adalah genocide. Genocide adalah pemusnahan suatu bangsa. Tidak peduli laki-laki, perempuan, tua atau muda, tidak ngurus. Pokoknya dihajar, kemudian sisa hartanya mereka dijarah. Ini ngeri nih. 14. Salinan surat itu harus diundangkan pada tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka, dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas tita raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Ketika sikap Mordekai mengetahui nasib bangsanya yang mau digenoside, yang mau dibasmi, maka Mordekai menghadap ke Esther. Ya. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang raja dengan berpakaian kabung. Nah, Mordekai ini saking sedihnya, sudah Mordekai tidak peduli aturan yang berlaku apa, dia mengenakan pakaian kabung di pintu gerbang istana raja. Tujuannya ngapain ke pintu gerbang istana raja? Karena pengen ngadep ke Esther. Itu ya. Nah, situasi yang kontras dengan benteng Susan. Di benteng Susan minum-minum itu ya. Sampai itu Haman sama si Raja Persia Ahasiweros. Tapi di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, wah semua nih orang Yahudi itu berkabung, dibentangkan kain kabung, pakai abu. Jadi kondisinya itu penuh dengan ancaman. Saudara bayangkan jika kita hidup dalam situasi nyawa kita sedang dalam ancaman. Itu mungkin situasinya bisa dibandingkan dengan warga Afghanistan yang sedang dikuasai oleh Taliban. Mereka ketakutan, lari, semburat, naik pesawat. Waduh, pokoknya pengen pergi daripada Afghanistan. Karena begitu Taliban berkuasa, maka nyawa mereka bisa terancam. Mungkin seperti itulah yang dialami oleh bangsa Yahudi. Morolos ya, kurang lebih. Nah, ketika ayat 4 dikatakan, ketika dayang-dayang cita-cita Esther memberitahukan hal itu pada Esther, sangat risau hati Esther. Nah, Esther ini risaunya kenapa? Karena Mordekai ini pakai kain kabung. Jadi kalau Mordekai ini bingung bangsanya mau dibasmi, Esther malah bingungi kenapa kok Mordekai itu ngadap ke pintu gerbang raja pakai kain kabung. Karena orang yang berpakaian kain kabung tidak boleh pergi ke pintu gerbang raja. Itu loh. Sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata teologis ya, apa yang mau dilakukan Haman ini berbahaya sekali. Karena kalau Haman itu berhasil melakukan genosida, maka keturunan Mesias yang berasal dari suku Yehuda, which is itu adalah suku daripada bangsa Yahudi,
maka nubuatan Allah bisa gagal. Tapi kan nubuatan Allah tidak mungkin gagal kan? Nah, oke. Jadi Allah punya rencana untuk menggagalkan daripada rencana Haman ini. Jadi kalau dari kacamata teologis, bukan saja ini ancaman bagi umat Yahudi secara keseluruhan, tapi secara bersamaan ini mengancam penggenapan nubuat secara ilahi. Jadi Haman tanpa sadar menjadi ancaman bagi tergenapinya nubuatan Tuhan. Jadi secara tidak langsung Haman ini melawan Tuhan, gitu ya. Why Mordecai cry out? Kenapa kok Mordecai itu berseru-seru, ya? Ya ini alasannya ya. Maka Esther memanggil Hatta, salah seorang sida-sida yang ditetapkan Hamida melayani dia, lalu memberi perintah menanyakan Mordecai untuk mengetahui apa penyebabnya. Nah, dalam hal ini Esther memiliki sikap yang benar ya. Jadi mau mencari tahu, tidak sekedar untuk, mas kamu pakaian berkabungnya gantian. Nah, Mordecai tidak mau, lagi memang bersedih kok. Karena ini bukan bersedih karena salah satu anggota keluarganya mungkin kehilangan. Enggak, ini bangsanya mau dimusnahkan, apa ini nggak sedih. Sikap ini perlu ditiru ya. Esther tuh mau menggali lebih dalam informasi. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kehidupan kerohanian ya. Apakah kita ketika mau mengenal Tuhan itu juga mau menggali lebih dalam? Kalau ini kan Esther mencari informasi lebih dalam tentang apa yang membuat Mordecai sedih. Nah, kita juga dalam menghadapi firman Tuhan, kita kan juga harus menggali lebih dalam untuk mengenal dia. Nah, coba Anda pikir, Anda menggali firman atau tidak? Gitu ya. Ya nih, alasan Mordecai berpakaian kabung. Mordecai bilang, ada perak yang ditawarkan oleh bangsa-bangsa lain jika bisa membinasakan bangsa Yahudi. Waduh, kalau ibarat main uang ini ya, kucing kalau dikasih iwa asin ini pasti mendekat ya. Sama seperti manusia kalau dikasih uang, apalagi kalau ada legalitas untuk membunuh, wah langsung dilampiaskan. Jadi ini bahaya sekali apa yang direncanakan Haman ini benar-benar bahaya. Terus Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya untuk membela bangsanya di hadapan baginda raja. Jadi perantaranya itu menggunakan Hatta ya. Karena kalau Mordecai menghadap langsung, ya pertama dia pakai kain kapung, nggak mungkin bisa masuk, ya kan? Yang kedua, nggak boleh ngomong sama ratu secara langsung walaupun kenal itu. Ya. Jadi ini permintaan tolong Mordecai kepada Esther. Karena Esther satu-satunya orang Yahudi yang paling dekat dengan raja. Nah, Esther sendiri nih ya juga punya ketakutan ya. Karena Esther nih mikir, hanya satu undang-undang yang berlaku di negara Persia. Kalau menghadap raja tanpa dipanggil. Hukumannya death penalty, yaitu hukuman mati. Kecuali raja itu ngulurkan tongkat emas. Artinya apa? Artinya raja itu berkenan walaupun tidak ada janji temu kepada raja. Nah kalau raja ini sedang bad mood lah repot. Nah jadi Esther ini nggak dipanggil raja selama 30 hari. Sebulan penuh gak tahu dipanggil, gak tahu ngomong sama raja. Terus ujuk-ujuk tiba-tiba mau ngomong tentang ada permasalahan. Kira-kira ngamuk apa enggak ya? Nah itu yang menjadi ketakutan Esther. Sangat manusiawi sih. Tapi Mordecai ngomong, jangan kira kamu dalam istana ya. Hanya kamu yang lolos dari semua orang Yahudi. Begitu Ahasiweros mengetahui kamu orang Yahudi. Kalau berdasarkan surat itu, maka engkau juga bisa dibinasakan. Wuih, ngeri yo. Ngeri sekali ini. Mordecai ngomong gini, siapa tahu, justru karena saat seperti ini, kondisi bangsa Yahudi sedang dalam bahaya. Tuhan itu loh, nempatno kamu itu sebagai ratu kecantikan yang menang jadi ratu pengganti Wasti. Saudara, kalau kita mundur di Esther pasal yang 1 ya, Wasti itu nolak permintaan Ahasiweros untuk menunjukkan kecantikannya di depan umum. Itu nggak mau Wasti itu.
Nah, karena Wasti itu nggak mau, maka Ahasiweros ini diomongi sama para penasihatnya. Mosok ratu berani menolak raja. Sudah Wasti itu dilengser noai cari sing baru. Nah, terjadilah kontes Miss Universe di kerajaan Persia. Dan yang terpilih jadi Miss Universe adalah Esther. Nah, kebetulan Esthernya bangsa Yahudi. Ceritanya seperti itu, singkatnya ya. Jadi, penunjukan Esther sebagai ratu itu bukan hanya karena Ahasiweros tuh senang sama Esther, bukan karena itu tok. Tapi Tuhan memang punya rencana untuk mempertahankan eksistensi daripada bangsa Yahudi melalui orang yang bernama Esther. Itu penting. Nah, kemudian Esther sadar ya, akan sikap ketakutannya itu memang harusnya nggak boleh. Langsung Esther ngomong gini, ya udah, berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum selama 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun juga akan berpuasa demikian. Karena menghadap raja ini urusan hidup mati. Sungguh pun kalau aku menghadap raja dan berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah mati. Tuh, dari sikap yang ketakutan jadi sikap yang berani. Karena Esther melihat ada kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsanya mau dibunuh. Dan Esther mau rela mati. Karena kesempatannya 50-50 kan. Kalau misalkan dia ada kesempatan, rajanya ngulurkan tongkat emas, itu kesempatan bicara, bangsanya bisa selamat. Tapi kalau enggak, ya udah. Tapi kalau misalkan enggak nyoba sama sekali, maka yang terjadi adalah pasti bangsa Yahudinya dibinasakan. Benar nggak? Jadi berdasarkan teori probabilitas seperti itu, Esther itu melihat kepentingan yang lebih besar. Sekalipun ada ketakutan, kok tahu masih ada ketakutan? Lah bukti ini minta puasa 3 hari 3 malam, pasti kan ada kegentaran tertentu pada diri Esther. Tetapi kegentaran itu tidak membuat Esther itu tidak mau menghadap ke Ahasiweros. Tidak. Dia tetap mau tolong berikan kekuatan. Mohon kekuatan. Nah ini jawaban yang mantap ya. Jawaban Esther itu mantap sekali. Sehingga Mordekai ngomong, oke, berpuasa untuk Esther. Mordekai berkenan dengan jawaban Esther. Karena bagi Mordekai, Esther adalah jawaban yang bisa menyelamatkan orang Yahudi dari genosida, yaitu pembantaian atau pembasmian suatu bangsa. Saudara, memang Esther ketika jadi ratu, dia tidak memiliki kepikiran apapun untuk menjadi salah satu tokoh yang menjadi penyelamat bangsa Yahudi. Sehingga topik renungan kita pada hari ini adalah keberadaan Anda di posisi Anda sekarang. Itu memang sudah tentukan, sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah menentukan posisimu seperti itu, maka itu adalah bukan suatu kebetulan. Karena Tuhan ingin you do something for the glory of God. Engkau melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Posisimu apa? Jangan bingung. Berdoa kepada Tuhan sama seperti Esther. Berdoa kepada Tuhan, berpuasa, supaya diberi kekuatan untuk menjalankan perannya, walaupun terkadang perannya itu bisa merenggut nyawa Esther sendiri. Oke, itulah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.